Masih bersama Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Bang Boyamin, tadi sebelum jeda saya singgung mengenai hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Di antaranya adalah tidak pernah dihukum sebelumnya. Juliari juga divonis oleh masyarakat sebelum persidangan dengan dihina dan dicaci. Lalu juga dalam 4 bulan terakhir ini kooperatif dan tertib. Apakah memang ketiga hal ini menjadi faktor yang cukup meringankan sehingga tidak sampai hukumannya seumur hidup begitu? Sudah Ada cukup? kontradiksi karena kontradiktifnya itu ketika kooperatifnya tadi. Sementara bahwa itu salah satu alasan pemberat jaksa menuntut itu karena tidak mengakui dan nyatanya memang tidak mengakui. Padahal ini kan sebenarnya agak satu yang gampang dibaca ketika penyuap sebelumnya Heri Fansidabuke sama Ardian itu divonis dengan pertimbangan hakim bahwa uang suap itu dianggap mengalir kepada Juliari atau setidaknya atas seperintah atau seizin dari Juliari meskipun tidak menerima, katakanlah gitu, sehingga pasal 55 itu masuk diduga bersama-sama. Nah, itu kemudian kalau kemudian dianggap kooperatif mestinya kan karena terus terang mengakui dan proses-proses berikutnya terutama pihak-pihak lain yang diduga terlibat juga masih banyak yang menjadi catatan belum dibuka begitu. Jadi ini agak kontradiktif kalau soal belum dihukum dan tanggungan keluarga ya biasalah kalau itu. Tapi ini yang katanya kooperatif itu ya barangkali kooperatif mau hadir di pengadilan tidak walk out itu. Tapi kan substansinya bukan di situ. Substansinya ketika kooperatif itu artinya juga mengakui terus terang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Karena hakim ini juga melihatnya begini loh ya, seperti dalam kasus Pinangki misalnya, tidak mengakui menerima suap, tidak mengakui mencuci uang, tapi nyatanya divonis bersalah karena hakim selain punya alat bukti juga punya keyakinan. Makanya hakim ini dalam menyidangkan Joko Chandra juga menyidangkan dalam kasus Jiwasraya dan juga Juliari ini bahkan meminta online untuk pemeriksaan saksi karena ingin melihat bahasa tubuh. Artinya bahkan hakim sampai merelakan resiko dirinya kena COVID, tapi untuk melihat bahasa tubuh, sehingga hari ini juga bisa memutuskan bahwa Juliari bersalah. Padahal pengakuannya dia tidak mengakui, tidak menerima suap, tidak menyuruh, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi inilah yang sebenarnya resiko perjuangan hakim kurang maksimal dengan putusan korelasinya. Mestinya dengan segala hal kalau memang melihat ini bersalah begitu dalam pertimbangan selain alat bukti dan keyakinannya, maka mestinya ini konsekuensi logisnya adalah hukumannya yang berat, minimal 20 atau seumur hidup lah, bahasa saya seumur hidup, karena memang dalam keadaan bencana seperti saya yang katakan tadi bahwa ini bisa membuat orang masyarakat menjadi lemah dan kemudian kena COVID dan bisa lebih banyak lagi korbannya. Jadi harus melihat di situ bencana itu gitu. Baik, Bang Boyamin, dalam putusan ini kedua belah pihak masih menyatakan pikir-pikir, termasuk dari pihak JPU. Nah, masih akan mempelajari putusan dalam waktu 7 hari ke depan. Nah, dalam 7 hari ke depan ini, apabila katakanlah JPU mengambil banding begitu, apakah bandingnya ini masih bisa dikatakan, oh saya masih merasa kurang, apakah bisa begitu atau bagaimana? Ya agak sulit, dia sudah tuntutan 11 dapat 12 begitu. Kalau toh mungkin berkaitan dengan denda bisa jadi atau uang pengganti gitu. Jadi sebenarnya masih boleh menang tapi banding atau upaya hukum itu boleh dengan alasan tidak puasnya masih macam-macam bisa dilihat di situ. Kalau dari sisi terdakwa dan pembelanya ya pasti dia tidak terima hukuman itu kan gitu kan. Dia pengennya tidak bersalah kan gitu. Jadi ya kita hormatilah proses-proses ini. Prinsipnya kita itu kan juga menganut res judicata. Kita menghormati putusan meskipun dirasa salah. Apalagi ini di atas tuntutan, sebenarnya tidak salah, kita hormati penuh. Tapi bahwa kita mengkritisi gitu, karena saya justru melihatnya risiko hakim yang menyidangkan secara offline itu loh, yang karena ingin melihat bahasa tubuh, dan bahkan itu disampaikan di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim Pak Davis itu. Kenapa dia tidak mau online gitu? Karena ingin melihat bahasa tubuh, ingin memastikan demi keyakinannya itu bahwa ini perkara ini patut disematkan bersalah atau tidak bersalah sampai resiko itu gitu. Sebenarnya ini kan bahkan nyawa hakimnya aja dipertaruhkan. Kalau bisa kena COVID bisa membahayakan nyawanya gitu loh. Kemudian artinya dia pun bisa jadi korban dari kasus korupsi bansos itu karena kemudian angka menjadi tinggi sehingga menyebar kemana-mana, semua orang bisa terpapar termasuk hakimnya. Gitu. Dan inilah yang harusnya
diperhitungkan juga oleh hakim bahwa risiko nyawanya dia sendiri pun juga bisa dipertaruhkan. Maka ya sebenarnya ancaman hukumannya yang bisa diberikan vonis dalam konteks ini hakim bisa seumur hidup sebenarnya. Gitu. Bisa seumur hidup. Baik, Bang Boyamin, tahan dulu. Saya ingin ajak Anda untuk kembali menyimak bagaimana pernyataan Majelis Hakim, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan vonis terhadap Juliari Peter Batubara. Berikut ini. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. 7. Menetapkan barang bukti 1 lembar catatan daftar nama penerima uang staf tim Bansos yang difarap oleh Mateus Joko Santoso tertanggal 5 Desember 2020 sampai dengan barang bukti nomor 533 berupa 1 handphone merek Vivo nomor model Vivo 1612 IMEI 18652280362544432, email yang kedua 8652280362544424 yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0025 00000878 990 tanpa kartu memori dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami Muhammad Damis Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yusuf Pranowo Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Hakim ad hoc Joko Subagio Sarjana Hukum Magister Teknik masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Min Setiadi Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh tim penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, demikianlah putusan majelis hakim. Atas putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada terdakwa untuk pertama, segera menerima putusan, yang kedua, menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding, yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan untuk selanjutnya menentukan sikap apakah menerima atau menolak putusan.
Masih bersama dengan Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI. Bang Boyamin, putusan ini seolah berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi di tengah pandemi, bantuan sosial ini pemberatannya bisa sampai pidana mati. Apa dampaknya kemudian ke depannya bagi KPK dan juga bagi pemberantasan korupsi di Indonesia? Iya, masyarakat kan selama ini kan juga sangat kritis, sangat bahkan menyandingkan video antara yang disampaikan Pak Firly ancaman seumur hidup dengan tuntutan jaksa. Disandingkan dan dibuat meme, dibuat TikTok begitu dan disebar-sebarkan, dikomentari hal-hal yang sifatnya meskipun mereka ketawa tapi ketawa satir kan gitu. Jadi ini yang sulit diharapkan. Tapi coba kita tuntut begitu bahasanya KPK untuk menerapkan pasal 2 dan pasal 3 karena sekarang sudah penyelidikan. Setelah kita desak-desak itu kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan pasal 2 dan pasal 3 pengadaan bansos gitu. Kalau kemarin kan alasannya masih urusan suap menyuap gitu kan. Dan suap menyuap itu kan yang disuap paling 20 tahun maksimal, yang menyuap 5 tahun dan itu sudah terlaksana dan sekarang proses penyelidikan berkaitan pengadaan bansos yang dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Nah, pasal 2 ayat 2 itu kan hukuman mati. Kita dorong gitu karena ini sekarang sudah penyelidikan. Jangan sampai nanti penyelidikannya dihentikan bahkan tidak diteruskan ke penyidikan. Kita tunggu ini, mungkin masih ada harapan. Mudah-mudahan Pak Firly mendengar kita semua ini supaya harapannya nanti akan memproses ini menjadi pasal 2 dan pasal 3 diterapkan betul di pengadaan bansosnya karena sudah jelas seperti yang pernah saya sampaikan juga ke TV One waktu itu, dalam bentuk pengadaan bansos ini kan ada penyunatan dari 300.000 tinggal 188.000, bahkan ada yang ngomong tinggal 110, 120 ada yang ngomong itu masyarakat, tapi saya ambil netral waktu itu 188.000. Itu kan sudah hampir separuh itu kan dari sisi ini. Dan ini kalau dilacak nanti siapa yang menikmati uang ini, dan pasti saya minta dikenakan pencucian uang karena uang itu pasti mengalir kemana-mana, siapa yang menikmati, dan itu suap paling tidak kan berarti dari uang yang memang diambil dari keuntungan yang tidak wajar dari proses pengadaan itu, dan inilah yang kita tunggu. Nah, dari sisi majelis hakim sendiri juga kita cermati di sini, berkaitan dengan putusan pinangki misalnya 4 tahun jadi 10 tahun, tapi oleh pengadilan tinggi dikoreksi jadi 4 tahun lagi. Nah, sebenarnya mungkin hakim Pak Damis ini akan menerapkan bisa jadi sampai seumur hidup, tapi khawatir hakim banding atau Mahkamah Agung akan mengkoreksi lagi. Jadi ya udahlah ditambah 1 tahun aja lah biar tidak dikoreksi banyak-banyak kan gitu kan. Padahal ini yang memenuhi rasa keadilan masyarakat gitu. Sebenarnya hukuman yang maksimal itu gitu dalam keadaan bencana begini gitu. Baik, Bang Boyamin, semoga argumen Anda bisa didengarkan oleh Ketua KPK dan juga Majelis Hakim ke depannya sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih baik di Indonesia. Terima kasih Bang Boyamin, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.